Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas sejarah Islam di Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pusat peradaban Islam terpenting di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di Jawa tidak terjadi melalui peperangan, melainkan melalui proses yang bertahap, damai, dan penuh kearifan budaya. Islam mulai masuk ke wilayah Jawa sekitar abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Proses ini berlangsung melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pendidikan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke pesisir utara Jawa, seperti Gresik, Tuban, dan Demak. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan Islam melalui interaksi sosial, perkawinan, dan keteladanan akhlak. Letak geografis Jawa yang strategis dengan pelabuhan-pelabuhan alami menjadikannya pintu masuk utama bagi para ulama dan pedagang Muslim. Dari wilayah pesisir, ajaran Islam kemudian menyebar secara perlahan ke daerah pedalaman seperti Pajang, Mataram, hingga wilayah pegunungan. Proses penyebaran ini dikenal dengan pendekatan akulturasi dan asimilasi budaya, yaitu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah ada sejak masa Hindu sampai Buddha. Tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa adalah Wali Songo atau 9 wali. Mereka merupakan ulama yang berdakwah dengan pendekatan budaya dan pendidikan. Sunan Kalijaga misalnya menggunakan media seni seperti wayang, tembang, dan gamelan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Sementara itu, Sunan Ampel digunakan sebagai pendidik yang mendirikan pesantren dan melahirkan banyak ulama besar. Perkembangan Islam di Jawa juga didukung oleh kekuatan politik. Sultan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Hal ini memperkuat posisi Islam dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan masyarakat Jawa. Corak Islam yang berkembang di Jawa dikenal sebagai Islam Nusantara. Corak ini bersifat moderat, adaptif, dan mampu berdampingan dengan budaya lokal. Dalam bidang fikih, masyarakat Jawa umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam akidah, menganut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan teologi Asy'ariyah. Sedangkan dalam aspek budaya, Islam berkulturasi dengan tradisi lokal, melahirkan tradisi seperti kenduri, sekaten, dan ziarah makam ulama. Meskipun berkembang secara damai, penyebaran Islam di Jawa juga menghadapi berbagai tantangan. Pada masa kolonial Belanda, peran ulama dan pesantren sering dibatasi melalui kebijakan pengawasan ketat. Selain itu, di beberapa wilayah pedalaman masih terdapat kelompok masyarakat yang kuat memegang tradisi pra-Islam, sehingga menimbulkan gesekan budaya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, para ulama mengembangkan berbagai strategi dakwah. Salah satunya adalah pendirian pondok pesantren sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak masyarakat. Pendekatan seni dan budaya juga terus digunakan, seperti arsitektur, masjid beratap tumpang, dan upacara adat yang diislamisasi. Sejak peradaban Islam di Jawa dapat dilihat hingga saat ini. Pesantren-pesantren besar seperti pesantren Tebu Ireng di Jombang yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi pusat keilmuan Islam. Organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga berperan besar dalam pengembangan pendidikan melalui madrasah, sekolah, dan universitas. Hingga kini, Islam telah menjadi bagian terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Ia membentuk nilai, tradisi seni, budaya, hukum adat, dan sistem pendidikan.
Masjid Agung, Demak, dan tradisi keagamaan masyarakat Jawa menjadi bukti bahwa Islam di Jawa bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang hidup dan terus berkembang. Demikian video tentang sejarah Islam di Jawa. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.